Perkenalkan, nama saya Madinata Kusuma Putra, NIM 2022 6212 2005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program fungsi. Program bisa dibilang adalah kumpulan informasi yang spesifik, yang berisi tentang persyaratan-persyaratan penggunaan. Terdapat ada 3 program, yaitu program fungsi, program ruang, dan program site. Program berkaitan dengan desain. Desain adalah ilmu yang dibangun dari berbagai ilmu secara langsung maupun tidak langsung. Desain dapat dibedakan menjadi 4 kategori pengetahuan, yaitu desain objek, seperti bentuk objek, kualitas visi objek, dan sebagainya. Selanjutnya, desain praktis, seperti kegunaan fungsi dari objek tersebut. Selanjutnya, desain proses, seperti proses dalam mendesain dan desain teori, yaitu desain yang berkaitan dengan ilmu yang ada, seperti ideologi, kebudayaan, dan banyak lagi. Programming atau bisa dibilang penyelesaian masalah adalah proses 2 fase yang berhubungan dengan 2 fase dari desain, yaitu desain skematik, bisa dibilang pemecahan masalah, dan perkembangan desain. Skematik desain tergantung dengan konsep utama dan kebutuhan. Itu termasuk dalam awal programming. Perkembangan desain adalah detail perkembangan dari skema desain. Dalam pencarian masalah, tugas pertama arsitek adalah membuat programming kebutuhan bangunan yang diusulkan. Terdapat 5 tahap, yaitu menentukan tujuan, mengumpulkan dan menganalisis fakta, mengungkap dan menguji konsep, menentukan kebutuhan, dan mengungkapkan masalah. Tahapan ini dapat berbeda urutan atau bersamaan. Contohnya, ketika klien menjelaskan masalahnya kepada arsitek, arsitek dapat menentukan tujuan dari programming yang akan dibuat. Pertimbangan-pertimbangan. Masalah harus dapat diidentifikasi menjadi fungsi, bentuk, ekonomi, dan waktu. Identifikasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar. Tapi di sini hanya menjelaskan tentang program fungsi. Saya akan menjelaskannya. Di sini ada 3 bagian dari fungsi, yaitu pertama itu sivitas, yang kedua aktivitas, yang ketiga adalah hubungan. Untuk sivitas atau pengguna, bisa dibilang pengguna, berbagai macam pengguna dapat berbeda-beda, seperti kebutuhan orang dewasa dengan anak-anak.
itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, aktivitas. Aktivitas itu bisa dibilang kegiatan dari orang tersebut yang menggunakan. Seperti penggunaan ruang dapur yang sering digunakan oleh ibu rumah tangga untuk anak-anak itu tidak sering digunakan karena dapat mencelakakan, bisa atau bapak dapat kadang-kadang menggunakannya ketika ingin membuat makanan di dapur. Yang ketiga itu hubungan. Bisa dibilang hubungan antara ruang-ruang jika ruang dapur itu jauh dari ruang teras, berarti hubungannya tidak erat. Sedangkan ruang dapur dengan ruang makan itu hubungannya erat karena saling berhubungan dengan fungsi utamanya, juga dapat menunjang fungsi ruang, seperti di dapur menciptakan atau membuat makanan, dan makanan tersebut dapat diantar langsung ke ruang makanan tanpa melalui ruang yang lain. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.